Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat Archimedes dan teorema akibat. Sifat Archimedes, salah satu konsekuensi dari sifat supremum yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah subhimpunan bilangan asli n dari himpunan bilangan real R tidak terbatas di atas. Jadi jika diberikan sebarang bilangan real X elemen R, maka ada bilangan asli n elemen n sedemikian sehingga n lebih besar dari X. Sifat Archimedes adalah sifat yang mengaitkan hubungan antara himpunan bilangan real R dan himpunan bilangan asli N. Jadi kita punya tak kesamaan bahwa pada setiap bilangan R terdapat bilangan asli yang lebih besar dari X elemen R tersebut. Berikutnya, ketika kita memahami sifat Archimedes, maka kita akan banyak membicarakan tentang himpunan bilangan asli, yang mana himpunan bilangan asli adalah himpunan yang tidak terbatas di R, karena tadi di dalam himpunan bilangan asli tidak terbatas ke atas. Jadi, jika ada n elemen n, maka terdapat n plus 1 elemen n sebagai batas atas yang tak hingga banyaknya. Ketiadaan batas atas dalam himpunan bilangan asli itu artinya jika diberikan sebarang bilangan real X elemen n, maka ada sebuah bilangan asli n elemen n yang mana tergantung pada nilai X elemen R tadi, sedemikian sehingga selalu membangun sebuah ketaksamaan adalah X kurang dari N, atau kalau dalam bahasa yang sebelumnya disebut ada N yang lebih besar dari X elemen N. Nah, itu adalah pengertian dari sifat Archimedes. Pembuktiannya adalah karena kita punya pernyataan aksioma Archimedes tadi, yaitu jika X elemen R maka ada N elemen bilangan asli yang mana N itu bergantung kepada nilai X, sedemikian sehingga X kurang dari NX. Andaikan kita akan menggunakan pola pembuktian dengan cara kontradiksi. Jadi, kalau pengambilan pengandaian, maka lawan atau kebalikan pernyataan yang akan kita buktikan. Yang akan kita buktikan adalah X kurang dari NX. Jadi, kalau kita menggunakan pengandaian, berarti kebalikannya. Andaikan X kurang dari atau sama dengan X, maka kita tahu sebelumnya kalau ada ketaksamaan yang seperti ini, itu artinya X adalah batas atas dari himpunan bilangan asli N. Jadi kalau NX itu elemennya, maka yang menjadi himpunannya adalah N yang ditulis kapital. Itu sebagai ganti dari himpunan bilangan asli. Sebagaimana sifat supremum yang kita bahas sebelumnya, bahwa setiap himpunan yang mempunyai batas atas, maka himpunan itu juga mempunyai supremum. Jadi karena tadi kita punya X batas atas dari N, jadi N punya supremum. Lalu kita tulis yang menjadi supremum N adalah U, jadi tulis U sama dengan supremum dari N. Kemudian karena U-1 kurang dari U, maka kalau kita punya nilai bilangan U dikurang 1 atau min 1, pasti akan memenuhi ketaksamaan kurang dari U. Sehingga berakibat dari yang kita lihat di sini, akibatnya U-1 ini adalah bukan batas atas dari N bilangan asli. Kenapa? Karena masih ada yang lebih besar darinya, yaitu U. Maka karena U-1 bukan batas atas, maka ada sebuah bilangan asli kita sebut M, sedemikian sehingga U-1 kurang dari M. Jadi karena tadi kita punya U-1 bukan batas atas, maka ada bilangan asli yang lebih besar dari U-1. Nah, dengan menggunakan operasi aljabar, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 1, maka didapat persamaannya menjadi U kurang dari M
plus 1, di mana M plus 1 merupakan anggota dari bilangan asli yang tadi dalam pengantar disebutkan. Nah, ketika kita punya U kurang dari M plus 1, berarti U bukan batas atas dari N karena ada yang lebih besar dari U. Jadi, kalimat ini menjadi pernyataan yang kita jadikan sebagai alasan kontradiksi dengan pengandaian. Kenapa? Karena kalau U bukan batas atas, ya kontradiksinya dengan U sebagai suprimum. Karena yang menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika suprimum dari sebuah himpunan N adalah U harus batas atas. Jadi kalau U bukan batas atas, maka hal ini kontradiksi dengan pengandaian U sama dengan suprimum N. Jadi karena yang kita tunjukkan pembuktian itu kontradiksi dengan pengandaiannya, haruslah yang kebalikan dari yang diandaikan, yaitu X kurang dari NX. Dan terbukti. Selanjutnya yaitu teorema akibat yang mana berkata, jika S merupakan himpunan dengan anggota 1/n, di mana N-nya adalah elemen dari bilangan asli, maka akan dibuktikan bahwa infimum S-nya nanti akan sama dengan 0. Sebelum kita membuktikan infimum S sama dengan 0, kita bisa memperhatikan terlebih dahulu ilustrasi berikut ini, yaitu jika S adalah 1/n, berarti S mulai dari 1/1 atau 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ketika bilangan aslinya semakin besar, maka 1/n-nya semakin kecil. Atau kita gambarkan ke garis bilangan. Di sini misalnya 1, kemudian di sini misalnya 0. Dan anggota S-nya adalah 1, 1/2, geser sedikit jadi 1/3, kemudian 1/4, dan seterusnya. Maka nilainya akan semakin kecil dan nilainya tidak akan kurang dari 0. Sehingga kita duga bahwa 0 ini merupakan infimum dari S. Sekarang kita akan membuktikannya. Sebelum kita membuktikannya bahwa 0 ini adalah infimum dari S, maka kita harus menunjukkan bahwa 0 ini merupakan batas bawah dari S. Untuk menjadi batas bawah dari S, berdasarkan definisi, kita harus membuktikan bahwa untuk setiap S anggota S berlaku 0 kurang dari sama dengan S. Kita harus membuktikan berdasarkan definisi sebelumnya. Selanjutnya, kita definisikan terlebih dahulu S-nya. Kemudian, kita perhatikan bahwa S tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian kita lihat lagi kalau N ini selalu lebih dari 0 atau selalu positif, maka 1/n-nya juga akan positif seperti yang digambarkan tadi. Untuk menarik kesimpulan ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat urutan. Jika A lebih dari 0 atau A itu selalu positif, maka 1/A-nya juga akan lebih dari 0 atau 1/A-nya juga positif. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa 1/n selalu lebih dari 0 atau kita nyatakan ke dalam S. Untuk sembarang S elemen S, maka S sama dengan 1/n di mana N adalah anggota bilangan asli, maka kita peroleh bahwa S sama dengan 1/n, pasti lebih dari 0. Karena S sama dengan 1/n lebih dari 0, maka kita bisa simpulkan bahwa S juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa 0 ini merupakan batas bawah dari S. Karena S merupakan batas bawah dari S, kemudian nilainya 1/n selalu lebih dari 0, maka tidak mungkin bahwa infimum itu kurang dari 0. Dapat dilihat dari garis bilangan sebelumnya.
kita punya W selalu lebih dari sama dengan 0, karena 0 merupakan batas bawah dan juga 1/n selalu positif. Kita bisa menggunakan teorema 2.1.9 yang menyatakan bahwa jika kita punya A lebih dari sama dengan 0 kurang dari epsilon untuk setiap epsilon positif, maka kita punya A sama dengan 0. Kita ganti A menjadi W, maka jika kita punya W lebih dari sama dengan 0 kurang dari epsilon untuk epsilon positif, maka W sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus ambil sembarang epsilon lebih dari 0 atau epsilon yang positif. Karena epsilon yang positif berakibat 1/epsilon anggota bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes tadi, kita akan memperoleh n anggota bilangan asli, sehingga 1/epsilon kurang dari n. Dari sifat Archimedes kita akan memperoleh 1/n kurang dari epsilon. Karena kita sudah mengasumsikan bahwa W ini merupakan infimum S, maka pasti ini juga merupakan batas bawah dari S. Karena W ini merupakan batas bawah dari S, maka tidak mungkin W ini melebihi 1/n. Maka W harus kurang dari 1/n, sehingga kita peroleh kesamaan bahwa 0 kurang dari W kurang dari 1/n kurang dari epsilon. Untuk sebarang epsilon itu lebih dari 0 atau epsilonnya positif. Untuk teorema 2.1.9 kita simpulkan bahwa infimum S sama dengan W sama dengan 0. Maka terbukti bahwa infimum S ini sama dengan 0. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.